Dia adalah Iris, seorang wanita yang sudah terkenal kemampuannya sebagai editor koran yang handal. Karirnya bahkan sudah sangat menjanjikan di perusahaannya saat ini. Cintanya yang sangat ia cintai pun juga ia temukan di perusahaan tempatnya kerja. Siapa lagi kalau bukan Jasper, temannya satu divisi dalam perusahaan itu. Bahkan di padatnya acara perusahaan hari itu, Jasper menyempatkan waktu untuk menggoda Iris di ruangannya. Namun sayangnya kisah cintanya gak menjanjikan seperti karirnya. Siapa yang menyangka tiba-tiba di tengah acara itu, bos perusahaan Iris memberikan pengumuman penting kepada seluruh karyawan. Ia meminta semua karyawan untuk mengucap selamat karena Jasper resmi bertunangan dengan seorang wanita. Iris yang mendengarnya seketika langsung syok. Ia bingung mau berbuat apa dan ia hanya bisa terdiam menerima kenyataan yang sangat pahit ini. Sementara itu, jauh dari kehidupan Iris yang ada di Inggris, terlihat Amanda dan Ethan yang lagi bertengkar. Kali ini permasalahannya adalah Ethan telah berselingkuh. Dan kini kesabaran Amanda telah habis, hatinya benar-benar hancur. Dan tanpa pikir panjang, Amanda pun mengusir Ethan dari rumahnya. Amanda yang sedang frustasi lalu mencoba melampiaskannya dengan traveling ke luar negeri. Ia pun menelusuri berbagai pilihan tempat di internet dan ternyata ia tertarik untuk berlibur ke sebuah desa terpencil di Inggris yang mirip seperti negeri dongeng, yaitu rumahnya Iris. Iris yang juga sedang frustasi pun sangat kaget ada yang mau dengan rumahnya. Tapi kali ini ia juga butuh healing dan tak mau menyewakannya. Ia ingin mengajak untuk bertukar rumah dengan rumah Amanda yang ada di Amerika. Dengan sigap, Amanda pun menjawab, iya. Hari pun berganti. Akhirnya Amanda dan Iris mulai perjalanannya masing-masing. Iris sangat gak sabar untuk memulai harinya yang baru. Tapi sialnya ternyata ia satu pesawat dengan Jasper dan juga tunangannya. Hatinya pun kembali campur aduk saat Jasper tiba-tiba mengirim pesan ke Iris agar bisa menyempatkan waktu diam-diam bertemu dengannya. Iris pun langsung menutupnya dan berharap tak akan bertemu lagi dengan Jasper. Di lain tempat, Amanda telah sampai di Inggris. Namun sayangnya perjalanannya harus terhenti di tengah jalan karena sopir mobil gak mau melanjutkan perjalanan di jalan yang jelek itu. Dan mau gak mau, Amanda pun harus turun dan berjalan cukup jauh. Tapi meski begitu, ia tetap semangat karena ia yakin ini akan jadi liburan terbaiknya. Gak lama kemudian sampailah ia di rumah Iris. Tampak kebahagiaan yang begitu mendalam di matanya. Karena inilah rumah seperti di negeri dongeng yang selalu ia impikan. Berbeda dengan Iris, dengan sangat mudah ia sampai di rumah Amanda. Belum sampai rumahnya saja, ia yang merupakan orang desa sudah sangat bahagia. Dan saat ia sampai, dia gak nyangka rumah Amanda adalah rumah terbesar di komplek itu. Hari pun berganti. Iris yang sedang menikmati suasana rumah Amanda tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan bos Ethan yang bernama Miles dan kekasihnya yang bernama Maggie. Iris sangat panik, bukan karena ada orang asing, tapi ia tidak tahu bagaimana cara membuka gerbang di rumah canggih itu. Setelah mencoba berbagai upaya, akhirnya ia berhasil dan menyambut kedatangan Miles. Sialnya tiba-tiba Iris kelilipan. Dan dengan sigap, Miles membantu meniupkan matanya dan perjumpaan ini akan dikenang oleh Iris untuk selamanya. Kedatangan Miles yang merupakan komposer film Hollywood ke sana adalah mengambil laptop milik Ethan.
Tapi karena Iris tidak tahu apapun tentang hal itu, ia meminta Miles kembali lagi esok hari. Bersamaan itu di rumah Iris, hari sudah sangat larut malam. Hal yang sama juga terjadi pada Amanda. Ia dikagetkan dengan orang yang menggedor-gedor pintu, dan dengan ketakutan ia mencoba membuka pintu itu. Ternyata nampak pria tampan di depan Amanda. Ia adalah Graham, kakak dari Iris. Graham yang sedang mabuk memohon diizinkan untuk nginep. Dia berjanji akan pergi sebelum Amanda bangun. Amanda pun mengizinkannya. Graham yang setengah sadar itu pun refleks mencium Amanda. Sontak Amanda terkejut. Tapi bukannya takut, ia justru penasaran dan ingin mengulanginya lagi dan lagi hingga akhirnya mereka berdua menikmati malam yang indah itu berdua. Dan pagi pun menjelang, Amanda dan Graham sepakat untuk melupakan apa yang terjadi semalam. Apalagi Amanda melihat ada perempuan lain bernama Sophie yang menghubungi Graham. Graham pun bergegas pulang karena Amanda akan segera terbang kembali ke Amerika. Tapi sebelum keluar, ia berkata pada Amanda, bila Amanda berubah pikiran, ia akan menunggunya di warung dugem samping pertigaan rumah Pak RW. Sepanjang perjalanan pulang ke Amerika, Amanda terus kepikiran Graham sehingga membuat perjalanannya gak tenang. Malam pun telah tiba, Graham sendiri datang ke warung dugem. Ia membayangkan malam itu akan indah jika Amanda belum pulang ke Amerika. Dan ternyata hari pun berganti. Graham dan Amanda terus menghabiskan waktu bersama. Kali ini mereka makan siang bersama di sebuah restoran. Amanda berusaha untuk mencurahkan isi hatinya bahwa dulu ia, ayah dan ibunya sangat-sangat dekat. Mereka sering sekali main bersama dan mempunyai julukan Tri Masketir. Tapi suatu hari tiba-tiba ayahnya membawa koper dan pamitan padanya. Orang tuanya telah bercerai. Amanda pun nangis sejadi-jadinya di usia yang ke-15. Dan sejak saat itu ia berusaha menguatkan hatinya. Namun sayang gara-gara hal itu ia sampai saat ini gak pernah bisa meneteskan air mata lagi. Graham pun sangat tersentuh. Dan untuk menghiburnya, mereka pun bermain-main menikmati hari bersama. Baru saja ditinggal 1 jam, Amanda merasa tak bisa berpisah dengan Graham. Mandi saja ia merasa gak tenang. Maka dari itu ia memutuskan untuk ke rumah Graham. Dengan penuh semangat Amanda datang ke rumah Graham. Bahkan ia sudah membawakan cemilan untuk mereka berpesta berdua. Tapi anehnya Graham hanya berdiri di tengah pintu dan gak mengizinkan Amanda masuk. Amanda pun merasa keheranan dan ternyata Amanda, this is my daughter, Sophie. Dan ternyata Graham sudah memiliki 2 anak dan Sophie adalah nama anaknya. Kedua anak Graham, Sophie dan Olivia dengan antusias ngajakin Graham masuk ke dalam. Amanda pun tampak panik dan berusaha memastikan. Dengan tenang Graham mencoba menjelaskan bahwa istrinya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Mereka pun akhirnya bermain bersama berempat sampai masuk ke tenda milik Sophie dan juga Olivia. Di sana Olivia memberitahu bahwa tenda itu sangat spesial bagi dirinya dan juga adiknya. Karena di tempat itulah mereka selalu bermain bertiga bersama ayah dan mereka mempunyai julukan Three Musketeers. Pagi harinya, tepat saat bangun tidur, Graham akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Amanda. Ia sudah tak bisa lagi menyembunyikannya. Begitu pula dengan Amanda yang ternyata diam-diam telah jatuh hati pada Graham.
Namun sayangnya bagaimanapun juga mereka akan segera berpisah karena Amanda akan pulang ke Amerika hari itu juga. Setelah bersiap-siap dengan berat hati, ia berpamitan dengan Graham. Ia harus berpisah dengan orang yang dicintainya. Dan selama dalam perjalanan, hatinya sangat sedih dan gak disangkanya. Ternyata Graham juga nggak bisa menahan tangis perpisahan itu. Dan akhirnya mereka sepakat untuk selalu bersama dan akan menikmati malam tahun baru bersama-sama. Kita kemudian akan beralih ke kehidupan Iris di Amerika. Ia yang sangat menikmati tidur di kasur empuk yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, tiba-tiba dihubungi oleh Jasper. Awalnya Jasper merayu dengan sangat manis, namun ternyata ia meminta bantuan pekerjaan kantor. Iris yang sebal pun asal mengiyakannya lalu menutup teleponnya. Siang harinya, Iris yang sedang jalan-jalan melihat ada kakek tua yang tampak kebingungan. Dengan berat hati, ia pun menawarkan pada kakek itu untuk menumpang ke mobilnya dan diantarkan pulang ke rumah. Hanya beberapa blok saja akhirnya mereka sudah sampai ke rumah kakek itu. Dengan perlahan ia mengantar sang kakek untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan begitu sampai di dalam ia terkejut. Ternyata kakek itu adalah Arthur, penulis ternama di Hollywood yang telah mendapatkan puluhan bahkan ratusan penghargaan untuk cerita yang telah disusunnya untuk sebuah film. Hari berganti, Miles kembali datang ke rumah Amanda untuk ngambil laptop Ethan. Iris pun menyambutnya lalu ngajakin dia masuk ke dalam rumah. Dan siapa sangka ternyata di sana ada Arthur dan para legenda film Hollywood yang lain sedang berkumpul untuk dinner. Miles yang merupakan komposer musik film itu pun merasa terpukau bisa bertemu mereka semua. Akhirnya mereka pun menikmati malam itu bersama-sama dengan sangat syahdu. Pagi harinya, Iris yang sedang lari pagi berinisiatif untuk mampir ke rumah Arthur. Ia juga memberikan surat yang tadi ditemukannya di depan rumah. Tapi nggak disangkanya Arthur langsung membuangnya karena ia tahu itu adalah ajakan membuat tribut untuk dirinya dan penghargaan kontribusi atas pencapaian penulisan seumur hidup Arthur. Iris yang mengetahui itu pun berusaha untuk membujuk Arthur agar mengiyakan acara itu. Dan ternyata Arthur tak mau hanya karena satu alasan. Ia malu terlihat tua dan gak berdaya. Tentu saja Iris gak tinggal diam. Usai sampai rumah, tiba-tiba Jasper nelpon. Seketika Iris pun teringat akan kerjaan Jasper yang harusnya ia kerjakan. Tapi ternyata ia tidak menelpon untuk itu. Karena ternyata ia sudah ada di depan rumah. Iris pun kebingungan antara takut namun cinta. Sialnya Jasper sangat ahli dalam merayu sehingga dalam hitungan detik dengan mudahnya Iris jatuh ke pelukan Jasper. Untung saja hal itu tidak berlangsung lama karena Jasper mengaku bahwa ia masih bertunangan dan gak tahu akan menikah atau tidak. Iris yang merasa dipermainkan pun langsung memaki-makinya habis-habisan dan mengeluarkan seluruh emosinya yang selama ini ia pendam dan berakhir dengan mengusir Iris dari rumahnya. Iris pun merasa sangat lega. Acara penganugerahan penghargaan terhadap Arthur akhirnya telah tiba. Iris datang mengantar Arthur. Banyak sekali para petinggi film dan orang-orang penting lainnya yang hadir di acara itu. Iris lalu duduk di bangku penonton bersama Miles.
yang juga sedang jomblo setelah ditinggal Maggie berselingkuh. Di tempat itu juga Miles mengajak Iris untuk tahun baru bersama dan dengan senang hati Iris menerimanya. Malam tahun baru pun akhirnya tiba. Amanda dan Iris pun merayakan tahun baru bersama. Gak lupa ada Graham serta 2 anaknya dan Miles juga ada di sana untuk menikmati malam yang indah itu bersama. Status quo.